buku rekening bank baru, terus nggak punya ATM, terus kalian juga harus ke cabangnya, terus harus ngantri lama, terus harus mengisi dokumen-dokumennya. Itu akan pasti makan banyak waktu kan, kalian pasti gak mau, kalian ingin yang lebih praktis dan mudah dan cepat. Nah, kalian gak perlu khawatir guys, dengan adanya aplikasi Beyond BSI, kalian itu cara proses pembukaan rekening baru kalian itu lebih praktis dan mudah. Nah, syaratnya tentu saja kalian harus mendownload aplikasi BSI Beyond. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di Play Store ya ini tuh. Kalian hanya perlu mendownloadnya di sini. Setelah mendownload, kalian pasti akan disuruh pengisian identitas kalian ya. Habis identitas, nah kalian itu bisa langsung ke pusat-pusat cabangnya untuk mengambil atau pengambilan buku tabungan sama kartu fisik ATM kalian ya. Nah, di sana itu kalian hanya perlu ke sana, lalu mengambil nomor antrian, terus kalian bilang aja ke sapamnya ingin mengambil buku tabungan BSI dan kartu fisiknya, dan bilang kalian sudah mendaftar di aplikasi BSI Beyond ini. Nah, dengan kalian mendaftar di sini itu secara otomatis buku rekening kalian itu udah rekap gitu di banknya sendiri. Jadi kalian itu hanya perlu mengambil buku tabungannya sama kartu fisiknya. Nah, di sini juga ternyata keamanannya ketat ya. Sebelum kalian mendaftar itu kalian pasti akan melalui pembuatan PIN. Nah, pembuatan PIN itu sebagai keamanan kalian biar kartunya itu nggak kesadap gitu sama orang lain ya. Jadi kalian itu hanya diberikan 3 kali kesempatan. Kalau kalian lupa memasukkan PIN di aplikasi ini, setelah kalian udah 3 kali berturut-turut, secara otomatis kartu ATM kalian akan terblokir. Setelah habis terblokir, tapi kalian nggak perlu khawatir. Kalian hanya perlu datang ke cabangnya kembali, terus mau bilang kartu ATM kalian keblokir karena salah memasukkan PIN di sini. Nah, setelah itu sudah selesai, kalian kartunya akan dibuka lagi kembali gitu. Jadi nggak bakal blokir lagi gitu. Jadi intinya kalian tuh harus ingat-ingat ya masuk PIN-nya gitu. Dengan keamanan itu cukup rumit juga sih bagi saya, tapi bagus juga gitu. Jadi biar nggak terlalu apa ya bahasanya, nggak mudah kesadap gitu, nggak kesadap sama orang lain gitu, seperti itu. Nah, kalian bagi yang belum punya ATM jangan sampai ketinggalan. Kalian hanya perlu mendownload aplikasi Beyond BSI saja untuk proses rekening baru kalian. Dengan adanya aplikasi ini, dengan kalian mendownload aplikasi ini, prosesnya akan lebih cepat, mudah, dan praktis. Seperti itu guys. Dan saya juga termasuk orang yang memakai aplikasi Beyond ini. Cukup praktis pokoknya, nggak perlu repot-repot gitu. Bahkan mengisi datanya juga nggak perlu repot gitu. Seperti itu. Jangan sampai ketinggalan ya. Baiklah, selamat siang semuanya para hadirin yang menghadiri acara rapat kali ini. Sebelum kita buka acara rapat kali ini, mari kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jihan Farenira. Saya di sini diamanahi sebagai ketua pelaksana kegiatan yang akan diadakan pada hari Sabtu. Seperti yang kalian ketahui bahwa perusahaan kita itu setiap tahunnya harus mengadakan event atau kegiatan. Jadi untuk kegiatan kali ini tuh yaitu bertema tentang perlombaan dalam bidang olahraga di jenjang SMA. Mohon maaf bila acara rapat ini membuat kalian terganggu dalam aktivitas pekerjaan kalian. Nah, baiklah, mari kita mulai. Yang pertama, kita harus menentukan hadiah-hadiah untuk
orang yang memenangkan perlombaan dalam kegiatan tersebut ya. Seperti contohnya kita harus membutuhkan piala, lalu hadiah-hadiah lainnya. Dan yang kedua, kita juga harus menghadiri atau berbincang-bincang atau berkunjung pada sponsor-sponsor ya, biar acara ini itu tidak berdiri sendiri gitu. Pasti setiap acara pasti harus ada sponsornya kan, untuk membantu dana kita sebagai kegiatan. Dan selain itu juga mereka juga akan memiliki keuntungan kan, dalam daya beli juga mereka bisa meningkat karena pasti banyak peserta yang akan mengikuti lomba tersebut, seperti itu. Lalu yang kedua, kalian atau kita harus membuat siapa yang jadi panitia, seperti panitia logistik atau bagian konsumsi atau bagian yang untuk mengunjungi sponsor-sponsor gitu ya. Lalu kita juga harus ada sesi dokumentasi ya, biar tereksis gitu bahwa kita itu mengadakan kegiatan tersebut. Dan oh ya, kita juga bisa membuat poster ya, poster event perlombaan gitu, terus nanti kita sebar ke media sosial, ke akun Instagram kita ya, biar menarik siswa-siswa SMA itu untuk ikut berpartisipasi gitu. Selain itu juga pastinya kita juga harus membutuhkan dana ya, kita juga harus menganalisis dana untuk kegiatan ini agar berjalan lancar juga. Contohnya seperti kita misalkan harus membutuhkan menyewa kursi-kursi, lalu tenda-tenda untuk sponsor-sponsor gitu. Terus terus kita juga harus menyewa panggung lah, biar ada sedikit hiburan gitu ya. Selain itu juga ya, pastinya kegiatan ini juga pasti akan menariknya para pedagang kaki lima. Jadi kita itu tidak boleh melanggar atau tidak memperbolehkan mereka untuk berdagang di sana, tapi mereka dikhususkan di area luar gitu. Terus untuk khusus bagian sponsor-sponsor itu di dalam gitu, biar terlihat rapi gitu. Selain itu juga ya, kalau kalian mempunyai pendapat lain terkait kegiatan ini, boleh ajukan tangan. Maaf Ibu, izin untuk berbicara terkait kegiatan ini. Menurut saya, apakah kita bisa menambahkan dekorasi-dekorasi seperti panggung, terus dekorasi tempatnya gitu. Jadi kita itu mau di lapangan terbuka atau tertutup seperti di gedung-gedung gitu. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dan ajukan yang Anda sampaikan. Karena bidang atau tema kegiatan kita ini dalam perlombaan olahraga, jadi kita itu harus menyewa gedung. Lalu ada yang lapangan terbuka. Kalau lapangan terbuka itu untuk golongan seperti sepak bola, lalu pokoknya mah olahraga yang di luar ruangan. Nah, sedangkan untuk olahraga yang di dalam ruangan seperti tenis atau voli ya, kita bisa di dalam gedung atau gor gitu ya. Kita harus menyewa gor intinya mah ya. Lalu boleh kita juga harus menentukan dekorasi-dekorasi untuk panggungnya, lalu dekorasi tempatnya seperti apa, biar terlihat terkesan menarik gitu. Baik. Apakah cukup? Baiklah, terima kasih Ibu, saya cukup paham. Kalau begitu nanti saya koordinasikan kepada para rekan-rekan saya untuk memberitahukan tentang kegiatan ini. Baiklah, kita cukupi acara rapat kali ini. Nanti jika ada hal yang kurang jelas atau ada pendapat lain untuk kegiatan ini agar berjalan lancar ya, nanti kita bisa adakan acara rapat selanjutnya ya, atau berdiskusi kembali.
Baiklah, mohon maaf bila ada perkataan dan kesalahan dalam perkataan saya. Ini juga baru pertama kali saya diamanahi sebagai ketua pelaksana. Sekian, terima kasih, dan terima kasih juga karena Anda sudah mengikuti atau menghadiri acara rapat kali ini.